Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Sobat, di sini di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari 5 buah pusaka. 5 buah pusaka ini sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Sebenarnya ini bisa dibilang terlambat ya yang 5 ini. Kemarin kan saya mereview dari belasan pusaka yang selesai diwarangi dan juga selesai di servis warangkanya. Nah, yang 5 ini dia terlambat, sobat. Akhirnya ya untuk mereviewnya ya terlambat. Jadi ini saya jadikan satu video cuma 5 buah pusaka. Nanti pusaka apa saja nanti saya akan ajak Anda untuk melihatnya bersama-sama. Oh ya, untuk yang pusaka yang ini, sobat. Untuk di pusaka ini khusus yang ini sudah dalam keadaan dipesan, sobat. Jadi waktu itu salah seorang dari penonton saya, subscriber saya, juga pelanggan saya, beliau memesan 2 buah pusaka. Yang pertama adalah dapurnya dapur Sangkelat, sobat. Tapi waktu itu masih belum diwarangi, kedua-duanya belum diwarangi, dan untuk diwarangkannya pun juga belum diserviskan. Nah, lalu saya kejar ke tukang warang saya gitu, dan juga tukang warangka saya biar cepet-cepet gitu loh, dikerjakan duluan. Akhirnya terus selesai. Akhirnya terus yang satu, nah yang satu itu dapurnya Sangkelat, sobat. Kerisnya bagus banget, apa ya, bilahnya pulen, menyenangkan banget. Nah itu kemarin sudah sama beliau diambil duluan. Nah tinggal yang ini. Nah ini nanti seperti apa wujudnya, saya akan mengajak Anda untuk melihatnya bersama-sama. Nah ini juga sudah bagus ini. Lalu yang ini pernah waktu saya baru saja mendapatkan untuk yang ini langsung di ini ya, apa ya istilahnya itu, seorang rekan tosan aji saya daerah sini, daerah Jombang gitu, langsung berminat dengan pusaka yang ini. Nah nanti saya akan tunjukkan kepada panjenengan seperti apa wujud dari pusakanya. Oke, sobat, daripada kita berlama-lama, langsung saja saya ajak Anda untuk melihat satu persatu dari kelima buah pusakanya ini. Dan kelimanya ini, sobat, sama-sama layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Yuk kita akan mereview bersama-sama. Baik, sobat BMC, kita akan melanjutkan untuk mereview dari kelima buah pusakanya. Nah, kita akan melihat bersama-sama seperti apa wujudnya. Tapi sebelum itu saya ingin memakai dulu aksesoris cincin saya, sobat. Mungkin di antara sobat ini ada yang berminat ini dengan cincin antikan kayak gini. Nah, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Oke, kita akan melihat dari pusaka yang pertama. Nah, ini pusaka yang pertama. Untuk di warangkanya ini mungkin ini adalah kayu timuhu ini, sobat. Nah, ini sudah dalam keadaan diservis untuk di warangkanya. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Seperti ini. Untuk di dapurnya sendiri ini masuk di dapur brojol, sobat. Nah, dapur brojol. Untuk di pamornya ini adalah pamor. Nah, kalau di sini ini tejo kinurung, tapi di bagian ini bagian tengahnya yang ini adalah pamornya pamor dadung muntir, sobat. Nah, bukan sodo sakler atau bukan sodo lanang, tapi ini adalah dadung muntir. Nah, ini. Lalu di baliknya ini pun juga sama, ini pun juga dadung muntir. Hanya saja di bagian bawahnya dia ini menggumpal ini, sobat, semacam kayak lintang kemukus. Jadi gimana ya nyebut pamornya ya, bingung juga ini. Pamornya mungkin lintang kemukus winengku atau apa ya ini. Nah kayak gini, ini bagus loh ini. Pusakanya unik dan juga sangat. Nah, coba kalau Anda lihat di sini, sobat, di bagian gonjonya. Nah, di gonjonya ini pun juga pamornya seperti kayak pamor dadung muntir juga ini, sobat. Nah, ini. Jadi kendit mimang. Kalau di gonjo ini kan namanya pamor kendit mimang, tapi biasanya itu kan berbentuk seperti kayak garis lurus, seperti kayak sodo lanang, tapi di bagian gonjo. Nah, kalau yang ini dia kendit mimangnya ini bukan seperti kayak sodo lanang, tapi ini membentuk seperti pamor dadung muntir.
Nah, dadung montir tapi menjadi kendit mimang ini sobat. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah pusaka yang pertama. Ini tak dapatkan dari mana kemarin ya? Dari temen Jember atau mana itu loh. Nah, untuk yang pusaka ini sobat. Lalu kita lanjut untuk di pusaka yang kedua. Nah, ini pusaka yang pertama. Lalu yang kedua ini pun juga sama. Saya dapatkan dari satu orang ini sobat. Untuk yang pusaka ini. Nah, ini saya dapatkan dari satu orang. Sama dengan yang ini tadi. Nah, sama dengan yang ini. Coba sebelum saya ajak Anda untuk melihat dari wujudnya gitu. Wujud dari pusakanya, kita akan menikmati dulu keindahan dari warangkanya. Setelah diservis oleh tukang saya, jadinya tambah apa ya, menyenangkan banget, bersih, dan juga kesannya itu enak dipandang gitu sobat. Nggak tahu ini kira-kira ini kayu apa ini ya. Saya dapatnya juga sudah seperti ini, lengkap dengan pendok seloroknya kayak gini nih. Nah, seperti ini. Ini awalnya ya kotor, tapi setelah diservis jadinya kayak gini nih, glowing dan juga bersih banget. Saya sangat suka banget koleksi-koleksi yang seperti ini sobat. Oke, kita akan melihat wujudnya seperti apa. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau kita coba, kita akan hitung untuk looknya berapa nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Looknya look 13. Ini untuk di dapurnya adalah dapur Korowelang sobat. Nah, kemarin kalau nggak salah dari teman saya pun juga bilangnya adalah Korowelang. Dan untuk di pamornya ini adalah pamor wengkon. Nah, ini pamor wengkon berada di keris look. Saya itu kalau nggak salah punya nggak ya pamor wengkon. Pamor wengkon ini adalah salah satu dari pamor sulit sobat. Di dalam dunia tosan aji, pamor wengkon ini adalah pamor yang sulit pembuatannya. Itu seperti itu. Apalagi ini dibuat pada keris look. Nah, gini. Coba kita akan melihat lebih detail wujud dari pamornya seperti ini sobat. Nah, mungkin ini di antara sobat ini ada yang ada serap gitu, serap di hati ataupun juga berminat dengan pusaka ini. Wah, kebetulan ini saya mencari keris look 13 dengan pamor wengkon. Ya, mungkin ini bisa menjadi sebuah solusi. Mungkin ini adalah jodohnya gitu sobat. Monggo, ini bagus loh ini. Jarang-jarang juga saya mendapatkan pusaka dengan dapur Korowelang. Apalagi ini adalah pamornya pamor wengkon. Nah, ini adalah pusaka yang kedua. Warangkanya bagus, pusakanya pun juga bagus sobat. Jadi sangat mendukung sekali. Oke, kita akan lanjut lagi untuk di pusaka yang ketiga. Nah, yang ketiga ini. Ini adalah pusaka yang ketiga. Coba seperti apa sih wujudnya? Ini yang saya katakan tadi bahwasanya saat saya mendapatkan ini pertama kali, salah seorang rekan tosan aji saya itu langsung berminat dengan pusakanya. Nah, daripada penasaran, kita akan melihatnya bersama-sama ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya sobat. Dapurnya sendiri ini adalah dapur Pulang Geni. Nah, ini adalah dapur Pulang Geni look 5. Nah, untuk di ini sobat, di bilahnya sendiri ini agak kehijauan. Jadi ini memang untuk di bilahnya ini agak kehijauan. Nah, kalau ditanting langsung ini akan apa ya, akan nampak, akan tahu sendiri. Tapi kalau di kamera seperti ini mungkin tidak begitu jelas ya, mungkin karena pencahayaan atau apa. Tapi untuk di bilahnya sendiri ini kalau saya kan sudah memegang langsung, ini agak kehijauan ini sobat. Dan untuk di pamornya, dia punya pamor unik sobat. Kalau Anda melihat ini pamornya ini sodo lanang atau sodo sakler. Nah, dia sodo lanang, tetapi di bagian sor-sorannya ini sobat, dia ada pamor kenditnya. Nah, ini seperti ini nih. Ini dari pemiliknya kemarin, teman saya bilangnya pamornya ini mas tapak jalak, katanya seperti itu. Nah, ini wujudnya seperti ini nih. Katanya pamor tapak jalak. Kalau tapak jalak itu kan memang seperti kayak persimpangan gitu ya, kayak bypass gitu sobat. Nah, kayak tanda plus gitu. Nah, kalau yang seperti ini kira-kira menyebutnya apa ini sobat?
apakah memang benar pamornya tapak jalak ataukah pamornya ini kombinasi antara sodo saler dan juga pamor kendit. Nah, seperti apa kira-kira ini penyebutannya ini? Dan yang unik ini sobat, di bagian gonjonya kalau Anda melihat, ini di bagian atasnya ini dia warnanya putih, sedang di bagian bawah ini warnanya hitam. Nah, uniknya gitu sobat. Jadi kalau kita memiliki tosan aji itu terkadang memang kita akan menemukan keunikan tersendiri. Nah, kalau Anda melihat di sini kan, di bagian atas dari gonjonya dia ini warnanya, gradasi warnanya dia ini putih, tetapi di bagian bawahnya dia ini hitam. Jadi hitam putih ini sobat. Ini bagus loh ini. Itulah kenapa kemarin salah seorang teman saya dari Jombang itu berminat dengan pusakanya. Tapi jangan dululah, mau tak servis warangkanya dan juga mau tak warangi dulu ini Pak. Memang bentuknya sederhana ya, dapurnya adalah dapur pulang geni, tetapi dia memiliki pamor yang cukup langka, yaitu pamor kombinasi antara sodo lanang dan juga pamor kendit sobat. Nah, ini adalah salah satu dari pamor keren ini. Dan alhamdulillah saya berhasil memaharinya. Jadi saya mendapatkan pusaka yang bisa dikatakan berkualitas, bagus-bagus itu dari salah seorang teman saya ini. Nah, kemarin terakhir itu saya mendapatkan dari beliau dapurnya Jalak Nguri. Jalak Nguri pamornya lentang kemukus sobat. Itu keren banget. Nah, untuk saat ini mau tak buatkan warangka baru karena warangkanya sendiri itu sudah tidak layak. Warangkanya tidak bagus. Akhirnya saya inisiatif untuk membalikan atau mengganti warangkanya. Biar apa? Pusakanya bagus. Ini sudah dalam keadaan saya ini, saya warangi. Pusakanya bagus tapi warangkanya tidak mendukung. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk selanjutnya sobat. Kita akan melihat di pusaka yang keempat ini. Warangkanya Ladrang Solo dengan pendok kemalu merah, ini pendok selorok ini sobat. Nah, coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Untuk di dapurnya sendiri sobat, ini adalah dapur sempaner. Nah, ini adalah dapur sempaner. Untuk di pamornya adalah pamor Tejo Kinurung. Saya itu mempunyai dari beberapa koleksi pamor Tejo Kinurung. Ini banyak banget sobat. Jadi banyak untuk di pamor Tejo Kinurung. Nggak tahu kenapa saya kok kedunungan gitu loh, kedunungan pusaka-pusaka yang berpamor Tejo Kinurung dan juga pamor lentang kemukus. Jadi dua pamor itu saya ada beberapa gitu loh, mempunyai di galeri saya, baik itu yang sebagai koleksi pribadi ataupun juga yang saya maharkan. Nah, seperti ini. Ini bagus loh. Dan untuk di gonjonya sendiri sobat, ini adalah gonjo wulung. Jadi gonjonya ini tidak ada pamornya. Ini kerisnya bagus loh ini sobat. Nah, ini adalah wujud dari pamornya. Dan pamornya ini kalau kita raba, nah kalau kita raba seperti seakan-akan dia itu nyekrak atau timbul. Jadi mungkin ini yang dinamakan pamornya itu ngawat gitu sobat. Karena kalau kita raba seperti ini, dia akan nampak terasa gitu loh. Nah, kalau diraba gini dia terasa. Nah, ini adalah pusaka yang keempat sobat. Dapurnya dapur sempaner. Pamornya ini adalah pamor Adeg Wengkon atau Tejo Kinurung. Nah, oke, kita akan lanjut lagi untuk di pusaka yang kelima sobat. Nah, pusaka yang kelima ini. Nah, sayangnya untuk di pusaka yang kelima ini, nih saat ini posisinya sudah dipesan. Jadi dipesan oleh salah seorang pelanggan saya dari Depok. Nah, dari Depok kemarin beliau memahari sangkelat dari saya. Dan untuk selanjutnya kata beliau, untuk selanjutnya yang keris itu Mas Jalak. Ini adalah dapurnya dapur Jalak sobat. Nah, Jalak apa nanti akan saya tunjukkan kepada Anda. Nah, kita akan melihat dulu dari warangkanya. Ini adalah warangka gawannya. Jadi warangka gawannya ini. Nah, ini sudah dalam keadaan
servis warangkanya, dan juga untuk dibilahnya pun juga sudah diwarangi sobat. Kita akan melihat. Nah, oke, ini adalah wujud dari pusakanya. Dapurnya adalah dapur jalak sangu tumpeng. Nah, jalak sangu tumpeng. Dan untuk di pamornya sendiri sobat, ini adalah pamornya bulat-bulat kayak gini nih. Nah, ini kalau menurut Anda ini kira-kira masuk di pamor apa ini? Ini kalau untuk saya masuknya mungkin ada di pamor Tirto Tumetes ini mungkin sobat ya. Unik loh ini untuk di pamornya. Coba Anda amati, untuk di bulatannya ini dia rapi atau apa ya? Kesannya itu tertata sistematis sobat. Nah, bulatan-bulatannya ini. Nah, dari jaraknya itu. Nah, kira-kira ini apakah benar masuknya di pamor Tirto Tumetes ataukah pamor yang lain ini sobat? Silakan jika di antara sobat ini ada yang lebih tahu gitu, silakan tulis di kolom komentar. Nah, ini adalah dapurnya dapur jalak sangu tumpeng, salah satu dari dapur pusaka yang apa ya, direkomendasikan untuk dimiliki oleh para pecinta tosan aji. Nah, ini adalah pusakanya dapurnya dapur jalak sangu tumpeng dengan pamor Tirto Tumetes. Kalau menurut saya ini pamornya Tirto Tumetes. Dan pusaka ini posisinya saat ini sudah dipesan oleh salah seorang pelanggan saya dari kota Depok. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.